Baitur Rahim, Kampung Buaran, Pondok Karya, Pondok Aren inilah 4 orang kawanan pembegal motor melakukan aksinya dini hari tadi. 2 korban, seorang lelaki dan seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor setelah membeli makanan selepas tengah malam. Saat melintas di jalan yang gelap dan sepi, korban melihat 4 orang telah menunggu. Satu pelaku lalu menodongkan samurai sambil memaksa meminta sepeda motor. Korban panik dan sempat berteriak minta tolong, namun ia ditebas samurai oleh pembegal dan mengenai tangannya, sementara korban pria mengalami luka sabetan samurai di betis kanan. Dia nodong-nodong, terus aku tarik tangannya, tarik samurainya, dia jatuh, saya juga jatuh. Enggak ada lagi senjatanya itu. Oh, semua empat-empatnya pakai samurai? Enggak, satu orang pakai samurai. Oh gitu. Terus setelah itu kamu teriak atau gimana? Teriak ya. Terus kemudian? Udah dari warga berdatangan. Iya, warga berdatangan. Terus saya langsung nangis aja udah. Warga yang berdatangan mengejar para pelaku dan berhasil menangkap 1 orang yang langsung dihakimi dan dibakar di depan pom bensin Ceger. 3 begal lainnya melarikan diri. Dia masa namanya juga, udah kumpul semua dari mana-mana, bukan orang sini doang sih, udah dari warga setempat sini dah. Dibakar sama warga ya, Bang ya? Kayaknya sih dibakar depan, saya udah nggak ngeliat kalau ke depan, masih di sini doang, terus dibawa ke depan. Korban sendiri? Jasad pelaku yang diduga begal diamankan di Mapolsek Pondok Aren. Identitasnya belum diketahui. Namun menurut warga, ia sempat mengaku berasal dari Lampung. Syuda Hendrawan melaporkan dari Tangerang, Banten. Aksi penodongan disertai kekerasan atau begal meresahkan warga Jakarta dan wilayah penyangga ibu kota. Tak sedikit pelaku yang telah ditangkap bahkan menjadi bulan-bulanan masa. Lalu apa yang harus dilakukan selain mengurangi aktivitas berkendara di malam hari? Berikut liputannya. Beberapa bulan belakangan, tindak kejahatan penodongan disertai kekerasan atau begal cukup marak di sejumlah titik di wilayah ibu kota. Namun ternyata aksi kejahatan ini pun menyebar ke wilayah penyangga ibu kota seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok. Korbannya adalah para pengendara sepeda motor yang beraktivitas di malam hingga menjelang pagi hari. Bahkan tak jarang aksi nekat dilakukan di siang bolong. Beberapa waktu lalu seorang tukang sayur menjadi korban kawanan begal motor di Jalan Raya Grogol, Krukut, Limo, Depok. Saat ia mengendarai motor menuju pasar, 5 orang begal motor menghadang dan merampas motornya. Korban menyerah, namun sebelum mereka kabur, para penjahat itu melempar korban ke dalam kali Krukut. Yang bonceng itu yang Si pelakunya. Saya di bawah sana teriak nggak ada yang nolong. Nggak kedengeran kali Bapak. Saya kan lagi turun sayur itu di sini. Awal ngerti kalau itu buat lagi di ini. Di wilayah Tangerang Selatan, Banten, tindak kejahatan begal kerap terjadi di lokasi-lokasi sepi seperti di kawasan Bukit Nusa Indah Ciputat, Sarana Indah Permai Ciputat, Tegal Rotan, Pondok Aren, dan Jalan BXC Pondok Aren. Kejadian demi kejadian memicu kekhawatiran warga. Saat ini seolah tak ada lagi jaminan kenyamanan dan keamanan berkendara bagi warga yang pulang beraktivitas di malam hari. Begal motor selama ini meresahkan banget ya Mas, karena hampir semua lokasi terjadi begal motor. Awalnya saya dengar ada di Depok, sekarang udah marak di Tangerang. Gak cuma begal sebenarnya, gak cuma motor, sekarang mobil pun sudah jadi sasaran. Tak hanya terjadi di Depok dan Tangerang Selatan, di ruas Jalan Raya Kranji, Bekasi Barat, inilah biasanya kawanan begal motor beraksi. Jalan yang sepi dan minimnya lampu penerangan membuat para penjahat jalanan itu leluasa melancarkan aksinya. Polisi gencar memburu para perampok jalanan ini. Dari banyak kasus, beberapa sudah ditangkap, bahkan menjadi sasaran amuk massa yang geram atas ulah sadis mereka. Namun hal ini tidak membuat para pelaku cerah. Ironisnya, di antara para pelaku yang diringkus polisi, ada yang berstatus pelajar SMA. Begal motor dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisir. Salah satu indikasinya, hasil penggeledahan tim Reskrim Polsek Serpong, tim mendapati berbagai jenis onderdil sepeda motor yang diduga hasil kejahatan para pembegal di sebuah gudang di wilayah Tangerang Selatan. Ada beberapa tips untuk menghindari begal sepeda motor. Di antaranya, informasikan rute perjalanan yang akan dilalui kepada keluarga. Hindari rute atau jalan sepi dan minim penerangan. Baiknya mulai rute atau jalan yang sudah dikenal dengan baik. Upayakan untuk tidak berhenti atau menepi di tempat yang sepi. Dan lapor ke pos polisi terdekat bila melihat hal yang mencurigakan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.
Informasi seputar harga barang pokok saudara, dalam sepekan terakhir harga beras berbagai jenis mengalami kenaikan cukup tinggi. Di sejumlah daerah stok beras bahkan kosong. Sebagian